minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul ceramah kita pada hari ini tentang Ramadan dan penjagaan solat. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, yang kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula para sahabat dan keluarga beliau yang mulia serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap hari kita menjalankan solat 5 waktu. Setiap kita pasti mendambakan solat-solat tersebut dengan optimal agar kita bisa merasakan buah dari keberkahan yang digambarkan dalam firman Allah SWT. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Jelas tersirat dari ayat tersebut bahawa solat kita seharusnya mampu menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Bukan sekedar solat penggugur kewajiban, namun kenyataan menunjuk hal yang berbeda. Betapa banyak orang yang lalai dari solatnya namun masih terasa ringan dalam berbuat dosa dan maksiat. Oleh kerana itu, menjadi penting bagi kita untuk berusaha meniti langkah dan mengoptimalkan solat kita. Setidaknya ada 3 langkah mengoptimalkan solat yang perlu kita renungkan dan praktekkan dalam solat kita sehari-hari. Pertama, optimalisasi dari sisi awal waktu. Allah SWT berfirman, sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Solat adalah kewajiban yang terkait dengan waktu. Karenanya menjadi langkah terbaik bagi seorang muslim untuk menjalankannya di awal waktu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud tentang amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Maka yang pertama beliau sebutkan adalah solat pada waktunya. Sebaliknya, bagi mereka yang meremehkan waktu solat, diancam dengan kecelakaan di akhir nanti. Na'udzubillah. Allah SWT berfirman, kecelakaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu yang lalai dari solatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Rasulullah SAW juga mencela sekelompok munafik di Madinah yang menunda-nunda waktu solat asar hingga menjelang terbenamnya matahari. Kedua, optimalisasi dari sisi berjamaah. Langkah optimalisasi solat berikut adalah menjaga solat kita agar senantiasa berjamaah. Hukum solat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah sunnah muakkadah yang hampir mendekati wajib. Hadis riwayat Bukhari. Dari sisi pahala dan keutamaannya tak kurang, Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadisnya, solat berjamaah lebih utama pahalanya daripada solat sendirian, sebanyak 27 derajat. Selain menambah pahala, dengan solat jemaah pun kita bisa merasakan hikmahnya berupa ukhuwan antara kita, tetangga dan rekan kerja. Ketiga, optimalisasi dari sisi kehusukan. Langkah berikut adalah menjaga kehusukan solat kita. Syekh Muhammad Ali Tohawi mengartikan khusyuk sebagai ketakutan dalam hati kepada Allah SWT yang terlihat pada anggota badan, menjadikannya tenang dan merasakan bahawa ia berdiri menghadap Allah SWT. Kehusyukan dalam solat adalah salah satu indikasi keberuntungan seorang yang beriman. Allah SWT berfirman, sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam solatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Untuk mendapatkan kehusyukan, tentu banyak hal yang harus kita upayakan seperti memahami fungsi dan hikmah solat, mengenal keagungan Allah, dan tentu saja dengan memahami ucapan dan doa yang kita lantunkan dalam solat kita. Akhirnya, semoga solat yang kita jalani setiap hari tidak lagi menjadi hiasan dan penggugur kewajiban, tetapi menjadi momentum yang dinanti-nanti untuk dijalankan dengan optimal, agar mendapatkan buah dan berkahnya di dunia maupun akhirat. Semoga Allah SWT memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.